Assalamualaikum, halo semua, selamat datang di channel Terasoka. Hari ini kita sedang berada di Asia Jakarta, tepatnya yaitu di klaster Kelimutu. Tapi sebelum kita lihat lebih detail isinya, jangan lupa ya, klik subscribe, like, share, dan komen. Follow juga akun sosial media kami di Instagram @terasoka.id dan di TikTok @terasoka. Saya Dian Prastianenggrom, selamat datang di Terasoka Open House Tour. Rumah ini memiliki dimensi tanah 7 kali 15 meter persegi. Bangunannya terdiri dari 3 lantai dengan total luas bangunan 157 meter persegi. Ini adalah area carportnya, bisa untuk kapasitas 2 mobil ya. Kemudian di bagian samping carport ini ada 2 kotakan ini adalah isinya bak kontrol untuk area instalasi dan untuk tempat sampah. Rumah ini punya 2 akses pintu, yaitu pertama di area pintu utama yang ada di belakang saya ini. Yang kedua yaitu adalah pintu yang ada di lantai 2, jadi kalian bisa naik dari tangga ini ya. Nah, kalau kalian punya tamu atau kalian ingin masuk langsung ke area ruang keluarga atau area yang lebih private di lantai 2, kalian bisa lewat tangga ini ya. Area berdiri ini adalah area terasnya, punya level yang berbeda dibandingkan dengan area carportnya ya. Di lantai 1 ini, pintu utamanya sudah dilengkapi dengan kunci digital. Kalian bisa menggunakan fingerprint atau bisa pakai PIN. Kemudian juga bisa pakai kartu dan kunci manualnya ya. Yuk kita masuk ke dalam rumahnya. Selamat datang di rumah kalian, klaster Kelimutu tipe 7 kali 15 meter persegi. Yuk kita masuk. Di area lantai 1 ini, kalian memiliki ruang keluarga dan 1 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Nah, ini adalah area ruang keluarganya. Di bagian area ruang keluarga ini, kalian bisa meletakkan beberapa furniture seperti sofa, kemudian kursi, televisi, dan kalian bisa meletakkan lemari untuk tempat penyimpanan barang-barang ataupun pernak-pernik milik kalian ya. Selain itu, di area lantai 1 ini, kalian masih punya halaman yang ada di belakang rumah. Nah, ini dia area halaman belakang rumahnya. Cukup besar, jadi kalian nanti bisa maksimalkan dan bisa tata ulang. Halaman di belakang rumah ini menjadi taman yang sangat cantik. Kalian bisa tambahkan kolam ataupun kalian bisa jadikan taman kering yang ada di belakang rumah. Kemudian, kalian juga masih punya 1 area kamar ART. Nah, di bagian kamar ART ini ukurannya cukup ya, bisa untuk ranjang ukuran single dan taruh lemari 1 masih bisa. Kemudian juga sudah dilengkapi dengan area kamar mandi khusus untuk ART. Sekarang kita kembali lagi ke area dalam rumahnya. Di area lantai 1 ini, kalian punya 1 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Bisa difungsikan sebagai kamar tamu ataupun kamar untuk orang tua ya. Jadi nanti kalian realnya di sini nih ada tembok. Nanti kalian kalau misalkan mau digunakan atau didesain seperti di rumah contoh ini, kalian bisa jebol temboknya dan kalian bisa fungsikan areanya seperti yang ada di rumah contoh ini. Nah, kurang lebih seperti ini nih. Ini adalah contoh atau ilustrasi yang bisa kalian terapkan di rumah kalian nanti ya. Nah, di kamar ini kalian bisa taruh ranjang ukuran queen, kemudian beberapa furniture antara lain taruh kursi ataupun meja. Kemudian kalian juga masih bisa taruh lemari untuk tempat penyimpanan pakaian-pakaian milik orang tua atau tamu-tamu kalian ya. Nah, di lantai 1 ini kalian punya 1 kamar mandi, posisinya persis ada di depan dari area kamar tamu ya. Nah, biasanya kalau di Asia, di kamar mandinya kalian sudah mendapatkan wastafel, shower, kemudian kloset duduk. Nah, bagian kamar mandinya ini cukup luas banget ya.
Dindingnya, kalau di rumah contoh ini sudah menggunakan two-tone atau dua warna, yaitu warna abu-abu terang dan warna abu-abu gelap di bagian dinding yang ada di belakang ini. Kita mau naik ke lantai 2. Yuk, ikuti saya. Sekarang kita sudah berada di lantai 2. Di bagian pertama dari lantai 2 ini, di belakang saya ada area powder room. Nah, kalian sudah mendapatkan wastafel dan kloset duduk ya. Kemudian di depan saya ini ada area ruang makan dan ada area yang bisa kalian gunakan sebagai tempat untuk masak atau bagian dapur bersihnya ya. Nah, area ruang makan ini langsung nyambung dengan area ruang keluarga yang ada di samping kiri saya ini. Nah, kalau kalian punya rumah di klaster Kelimutu tipe 7x15 ini, kalian juga bisa mendesain rumahnya seperti yang ada di rumah contoh ini ya. Ini desainnya bagus banget. Di bagian sebelah sini sudah ada kitchen set. Tentunya nanti kalian belum include mendapatkan furniture yang ada di rumah ini ya, tapi ini hanya sebagai ilustrasi saja. Kalau kalian beli di sini, nanti kalian sudah mendapatkan top table dan area sinknya. Nanti kalian tinggal desain seperti yang ada di rumah contoh ini. Kemudian di belakang saya ini adalah ada pintu kaca yang cukup besar sekali. Ada balkon yang cukup besar banget. Kalian bisa manfaatkan balkon ini untuk duduk-duduk santai, atau kalian bisa work from home di balkon ini sambil melihat area taman yang ada di belakang rumah. Di bagian ruang keluarga ini, kalian bisa taruh sofa dengan ukuran 3-5 orang. Kemudian kalian juga bisa taruh televisi. Nah, area ruang keluarga ini bagian depannya ada jendela kaca dan pintu kaca yang cukup besar banget. Ini menghadap ke area depan rumahnya ya. Nah, di pintu kaca ini bisa digunakan sebagai akses untuk menuju ke area balkon yang ada di depan rumah. Balkon ini areanya juga cukup besar banget. Kalian juga bisa taruh meja dan kursi di balkon ini sambil melihat ke arah bagian depan rumah ya. Nah, kalau di klaster Kelimutu ini memang fasad tampak depan rumahnya dipenuhi dengan kaca. Jadi ruangan yang ada di dalam rumah ini cukup terang pada siang hari. Jadi kalian nggak perlu nyalain lampu, bisa hemat listrik ya. Yuk sekarang kita lihat ke dalam rumahnya lagi ya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau rumah ini dari depan punya 2 pintu utama. Nah, pintu utama yang kedua yang di lantai 2 posisinya ada di samping kiri saya ini ya. Jadi kalau kalian pengen langsung masuk ke bagian lantai 2, kalian bisa langsung naik dari area carport, langsung naik tangga, bisa tembus ke bagian ruang keluarga dan area yang lebih private. Sekarang saya mau ajak kalian untuk lihat seperti apa di bagian lantai 3-nya. Yuk ikuti saya. Di lantai 3 ini kalian punya 2 kamar tidur, yaitu kamar anak dan kamar utama. Saat ini saya sedang berada di area kamar anaknya. Di bagian kamar anak ini kalian bisa taruh ranjang ukuran queen. Ini masih masuk ya, ranjang ukuran queen. Kemudian kalian bisa taruh beberapa furniture seperti lemari dengan ukuran 3 pintu. Kemudian kursi dan meja yang bisa digunakan untuk belajar oleh anak-anak kita ya. Nah, di kamar anak ini juga punya kamar mandi. Nah, kamar mandinya ukurannya cukup luas. Kalian sudah punya wastafel, shower, dan kloset duduk ya. Dan seperti di kamar mandi di lantai 1 dan lantai 2, kamar mandi anak ini juga sudah menggunakan keramik two-tone, yaitu warna abu-abu terang dan abu-abu gelap. Selain itu, area kamar anak ini juga punya jendela kaca yang cukup besar banget. Nah, ini kalau dibuka gordennya, view-nya menghadap ke area taman yang ada di belakang rumah.
Tapi kalian tidak perlu khawatir karena jendela kaca ini bagian bawahnya ini adalah jendela mati dan hanya ada satu jendela hidup yang bisa dibuka. Jadi kalau kalian ingin merasakan udara segar, kalian bisa buka jendela ini. Oke, sekarang kita menuju kamar utama. Nah, area kamar utama ini tentunya lebih besar jika dibandingkan dengan dua kamar yang tadi sudah kita lihat ya. Di bagian kamar utama ini, kalian bisa meletakkan ranjang ukuran king atau super king. Kemudian, kalian juga bisa meletakkan beberapa furniture seperti televisi, sofa. Kemudian, di samping kanan dan kirinya, kalian juga bisa taruh nakas untuk tempat meletakkan hiasan atau bisa digunakan sebagai tempat untuk meletakkan lampu. Selain itu, di area kamar utama ini kalian juga bisa meletakkan mini walk-in closet ya. Nah, di area walk-in closet ini kalian bisa desain ulang nanti bisa seperti di rumah contoh ini dengan menambahkan lemari. Nah, kalau di rumah contoh ini lemarinya menggunakan lemari kaca, ada 3 pintu dan cukup tinggi, jadi kapasitasnya bisa sangat maksimal. Kemudian di depannya ini ada area yang bisa digunakan untuk area rias. Kalian bisa pakai skincare atau bisa memastikan bahwa penampilan kita sudah eye-catching sebelum kita keluar rumah ya. Di kanan saya ini ada area kamar mandi. Nah, seperti di kamar mandi lantai 1 dan lantai 2, di kamar utama ini sudah dilengkapi dengan wastafel, shower, dan kloset duduk. Ukurannya pun lebih besar jika dibandingkan dengan kamar mandi yang sebelum-sebelumnya yang tadi udah kita lihat ya. Nah, sekarang saya mau ajak kalian untuk melihat spot yang unik di area kamar utama ini. Nah, ini dia. Kamar utama ini juga dilengkapi dengan balkon yang cukup lebar. Nah, view-nya menghadap ke area depan rumah. Kalau kalian misalkan bosen di dalam kamar, pengen cari udara segar, kalian bisa duduk-duduk santai di area balkon ini. Kalian bisa taruh 2 kursi dan 1 meja yang bisa kalian gunakan untuk bersantai di area balkon di klaster Kalimutu tipe 7 ini. Rumah ini dipasarkan dengan harga mulai dari 3,5 miliar. Buat kalian yang berminat, kalian bisa hubungi aku di nomor di bawah ini atau bisa klik link yang di deskripsi ya. Sekian video dari kami, kita ketemu lagi di episode yang akan datang. Jangan lupa ya bantu kami untuk klik subscribe, like, share, dan komen. Follow juga akun sosial media kami di Instagram @terasoka.id atau di TikTok @terasoka. Saya Dian Prasneningrum, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum, see you!